marbot dan majelis talim itu ada anggarannya berupa dana hibah. Di DKI saya dapat, bahkan di DKI imam marbot bisa berangkat umroh. Ya begitu Pak ya? Ya memang itu imam marbot. Nah, hal ini yang kita angkat wacana ini. Kita sama-sama menyatukan pandangan bagaimana supaya hal ini bisa diadakan. Mudah-mudahan dapat pengarahan dari Ustadz Muiz sebagai perwakilan dari Kemenak Kota Bekasi. Kita tolong saja. Kemudian barangkali kita sama-sama harus mengetahui seberapa banyak masjid yang ada di wilayah Pejuang, kemudian musola yang ada di wilayah Pejuang untuk pendataan kami sebagai pengurus di Kelurahan Pejuang. Kemudian ada problematika mengenai DMI dan BKMM barangkali bisa kita ulas pada malam hari ini dan mencari solusinya. Saya rasa demikian sambutan dari saya. Kiranya jikalau ada hal yang berkaitan dengan DMI maupun BKMM bisa disampaikan nanti setelah sambutan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris PJDMI beliau sambil memperkenalkan saya, beliau ketua DKM Masjid ini Kiai Haji Muhammad. Kebetulan saya anaknya. Sekalian memperkenalkan Kiai Haji Baharudin, unsur dari Muhammadiyah, dari Serut, Kapten Serut. Alhamdulillah, beliau penasehat DMI Kelurahan Pejuang. Dan yang kami hormati pula kawan-kawan pengurus DMI Pejuang, diantaranya ialah yang hadir saat ini yaitu Bapak Haji Jahari, Ketua DKM Raudatul Jannah, begitu ya, bersama sekretarisnya. Bulan lalu alhamdulillah saya pernah ngisi di sana. Itu oleh Najibuddin Hamid, Ustaz Najibuddin. Kemudian yang saya hormati pula ini ada Pak Askan sebagai anggota DMI. Beliau juga kebetulan sebagai ketua forum komunikasi musola Kelurahan Pejuang. Alhamdulillah beliau hadir. Di sini juga ada bendahara DMI Kelurahan Pejuang yaitu Ustadz Mukhlis, sama-sama Mukhlis, asli Pisang Batu. Kebetulan istrinya ketua BKMM. Sekalian memperkenalkan. Kemudian ada juga sini ada Ustadz Muhammad Diman Ibnu Syakur, tinggal di Kaliabang Ilir. Ustadz Aprial, pengurus musola Amanatul Ikhlas Kapling Megeri. Barangkali nanti ada obrolan tentang musola bersama dengan Pak Askan. Kemudian ada anggota DMI Pejuang juga yaitu Ustadz Muhammad Muhsin Alatas. Muhsin Alatas. Kemudian ada juga Ibu Sekretaris BKMM Ibu Haja Nur, wilayah, karena rumahnya bersebelahan dengan masjid. Sohibul wilayah. Bapak
Bapak Ibu hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, yaitu untuk melaksanakan rapat konsolidasi. Kebetulan Ketua BI cabang KPI pasti serta bapak semua yang saya sebutin satu persatu, namun gabungannya tadi saya. Sebelumnya untuk DKMM kan baru ya Pak ya. Dia dari DMI itu perempuannya kaum ibu. Cuman kemarin pas ngaji bulanan itu ketua PC Medan Satria Bu Hajiin nyampein semua talim yang ada di Pejuang kalau bisa tuh gabung, terus nanti ada satu pengajian 1 bulan sekali. Nah itu fungsinya buat nyambung ke ibu majelis talim tuh, infoin dari pusat misalkan ada pelatihan apa gitu. Terus di talim itu kalau misalkan ada anak asuh kayak anak yatim gitu pokoknya nanti didata. Terus sama semua jamaahnya itu kalau bisa sih perwakilan dari kayak musola, masjid berapa orang gitu. Nanti kita gabung semua untuk ngerangkul semua biar sepejuang bisa gabung. Dia sih baru itu kemarin dari Bu Haji itu mintanya kayak gitu biar gabung dulu Bu semua talim yang di Pejuang. Itu untuk info-info selanjutnya kan nanti ketemu di situ. Nah, saya nanti minta data-data di Pejuang kalau bisa majelis taklimnya di daerah mana gitu ya, alamatnya sama ketua-ketua majelis taklim ya Pak. Kalau bisa nanti insya Allah kalau emang udah ada saya suara ke situ gitu. Saya ajak buat diinnya untuk misalkan ayo Bu ngaji bareng gitu sama siapa aja anggotanya gitu. Ya cukup sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua DPI Medan Satria untuk Kiai Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun nanas. Daun salam, daun nanas. Yang menjawab salam lagi, mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu aja kalau utang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa iqama salata wa yu'ti zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati Sayyidinal Kiram Bapak Kiai Haji Mukhlis Rangkuti selaku penasehat DPI Kelurahan Pejuang, juga selaku penasehat DPI Pejuang dan juga Wakil Ketua Bidang Pakar DPI Kecamatan Medan Satria. Yang saya hormati Bapak Ketua DPI Kelurahan Pejuang Bapak Ridho Rangkuti. Yang saya hormati Ibu Ketua PKMM Kelurahan Pejuang beserta jajarannya, tidak ketinggalan juga yang saya hormati Bapak Mulis Ali, Sarjana Ekonomi selaku Sekretaris KM Kecamatan Medan Satria, jangan Kelurahan Pejuang ya. Karena hampir kecamatan nih udah berkembang terus, semangat terus, maju terus. Yang saya hormati Bapak Hendro, sesepuh kita yang selaku mendampingi kita
Bapak Trio, Bapak Slamet, Pak Prastyo, dan bapak-bapak ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu karena saya belum kenal namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat bermuajah bil wujud bertatap muka dalam rangka acara konsolidasi pertemuan perdana dari organisasi Dewan Masjid dan BKMM Kelurahan Pejuang. Alhamdulillah ini adalah merupakan salah satu pertemuan perdana, mudah-mudahan menjadi sponsor ataupun bisa diikuti oleh pengurus-pengurus kelurahan yang lain, bisa menjadi follower untuk Kelurahan Pejuang. Mudah-mudahan dalam konsolidasi pada malam hari ini dapat mendapatkan solusi-solusi yang tentunya mendapatkan maslahat di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya sangat memberikan apresiasi terutama kepada pengurus yang baru dilantik ini. Sebetulnya kita juga akan ada rencana nanti ada raker dan akan kita sertakan juga pengurus-pengurus dari kelurahan. Namun sambil menunggu revisi SK dari kepengurusan dari kecamatan yang insya Allah tanggal 25 akan diberikan. Karena kemarin saya sudah ketemu langsung sama Ketua DMI Kota Bekasi yaitu Bapak Dr. Jaja Jelani. Sebelum saja tadi pertanyaan-pertanyaan dari ini mungkin saya hanya sebagai mukadimah dulu acuan konsolidasi pada malam hari ini. Mungkin ada hal-hal yang barangkali bisa menjadi acuan untuk bahan diskusi kita. Jadi Dewan Masjid Indonesia itu adalah organisasi tertua, bahkan lebih tua daripada Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada zaman Presiden Soekarno. Dan bahkan dulu menurut sejarah DMI akan didanai dari APBN, namun menolak dari ketua yang pertama, sehingga anggaran dari APBN, APBD bahkan sampai ke wali kota hanya diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Jadi sampai sekarang mungkin barangkali berbeda antara DKI, Provinsi Jawa Barat, bahkan Kota Bekasi itu tidak sama, tergantung keputusan di wali kotanya atau gubernurnya ya, atau banggarnya, badan anggaran. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ada namanya Perda Pesantren yang menjadi perbincangan. Jadi kalau namanya ada perda, ada undang-undang pesantren, juga ada peraturan presiden. Ada perda, juga ada namanya peraturan wali kota. Jadi wali kota itu belum membuat peraturannya. Jadi yang namanya perda pesantren itu membiayai semua, tidak hanya dalam bentuk infrastruktur, tapi termasuk di dalamnya karena pesantren juga punya yang namanya program mencerdaskan umat dan mencerdaskan bangsa, sama seperti lembaga pendidikan yang lainnya, yang semestinya harus memang diperhatikan. Namun sampai sekarang ini masih dalam taraf perbincangan, pengawalan, ya. Mungkin sudah ada demo-demo ya untuk mengawal perda yang sebetulnya itu turunan dari undang-undang pesantren ya, dari pusat, di provinsinya, di wali kotanya namanya perda. Nah itu juga sudah diperjuangkan oleh anggota dewan kita. Namun perwalnya itu yang belum berani. Kemarin saya ketemu langsung juga masih angkat tangan. Kebetulan saya ketemu sama Pak Muiz Ali juga datang ya. Itu juga sedikit menyinggung masalah undang-undang pesantren. Ya. Dia yang mengatakan kota Kabupaten Bekasi
Tapi di Kota Bekasi itu anggaran yang non struktural itu lebih besar gitu. Katanya itu kan katanya, kita hanya cuma mendengar saja gitu. Yang lebih tahu mungkin anggota dewan. Nah itu sedikit sekilas ya tentang informasi itu. Mungkin nanti akan kita jawab ya dalam sesi tanya jawab. Namun mengawali pertemuan pada malam hari ini, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di malam hari ini adalah termasuk golongannya orang-orang yang memperjuangkan, artinya yang siap menjadi ujung tombak daripada masjid-masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang siap menjadi pengurus masjid Allah itu hanya orang-orang yang beriman. Man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan orang-orang yang mau mendirikan sholat, orang-orang yang memberikan zakat, dan orang-orang yang takut kecuali hanya kepada Allah. Falam yaksa, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dan mudah-mudahan orang-orang yang demikian adalah termasuk golongannya orang-orang yang mendapat wa asalaika ayatun minal muhtadin, orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dapat hidayah. Jadi tidak main-main bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini adalah termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai acuan, mungkin sekilas akan saya sampaikan, barangkali karena kita kaitannya dengan masjid, musola, nih problematikanya. Kadang-kadang kemarin kita dikritik, kamu jarang datang ke sini sih. Kita lagi mendirikan masjid Jami Medan Satria. Nanti tanggal 17 insya Allah akan diresmikan penandatangan prasasti oleh PLT Wali Kota. Sekaligus tablik akbar, ya tablik akbar. Ini ketua panitianya, sekretarisnya Pak Muiz Ali kebetulan. Saya sendiri dapat dimasukin menjadi penanggung jawab. Ya mudah-mudahan sukses ya. Jadi partisipasi jamaah yang rendah karena belum ada militansinya. Orang masjidnya sendiri nggak mau jamaah di masjidnya sendiri gitu. Ya giliran orang lain yang jamaah itu cemburu gitu, marah gitu. Harusnya ya kalau masjidnya sendiri ya kita yang rajin, kita yang aktif. Program yang tidak variatif atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Barangkali ada program yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya manusia yang kurang, mekanisme kerja yang belum baik, rasa memiliki terhadap masjid yang rendah, sense of belonging, merasa memiliki fasilitas dan dana yang belum memadai, itu ya. Belum terjadinya kerjasama antar masjid. Ini mungkin sekilas tentang problematika masjid. Mungkin masih ada yang lain, masih banyak ya. Tapi ini sekedar untuk acuan untuk bahan diskusi kita. Terus langkah-langkah memakmurkan masjid itu menyamakan persepsi, pemahaman. Makanya pada malam hari ini kita adakan konsolidasi dalam rangka menyamakan persepsi, pemahaman kita bersama. Konsolidasi pengurus itu untuk memakmurkan masjid. Jadi perlu ada konsolidasi. Konsolidasi jamaah. Nanti perlu ada, kalau sudah dibentuk pengurus ada namanya database jamaah. Harus punya database-nya. Tugas pengurus ya harus melayani jamaah. Komunikasi yang sudah masuk database itu harus dirawat, dibina, dirawat, ya merasa memiliki. Oh itu jamaah kita, ya itu kalau sudah nanti terjadi seperti itu lebih baik. Terus perumusan program kegiatan, itu langkah-langkahnya. Merumuskan program kegiatan, apa yang akan kita rumuskan. Memperbaiki mekanisme kerja, menumbuhkan rasa memiliki terhadap masjid. Kita tumbuhkan rasa memilikinya, ya, agar ini masjid kita. Karena masjid nanti akan menjadi kendaraan kita pada saat di Siratal Mustaqim.
melengkapi fasilitas masjid. Kalau belum lengkap fasilitasnya, apa yang harus kita lengkapi? Menggalang pendanaan masjid, menjalin kerjasama antar masjid. Ini yang masih jarang, ya. Masing-masing masjid masih punya egonya masing-masing. Kalau dimintain tolong untuk subsidi silang nggak mau dah. Ada yang masjid itu saldonya ratusan juta gitu. Ada yang saldonya kadang-kadang minus gitu loh, karena buat bangun gitu, ngutang dulu gitu. Saldonya kurang gitu. Ada gitu ya. Itu seperti itu. Lah jaringan kerja sama masjid apa ini? Ini sebagai acuan aja, tukar menukar informasi. Jadi studi banding boleh gitu ya. Mungkin ke Masjid Jogokarya di sana, yang tadinya saldonya kecil sekarang udah miliaran, tapi saldo nol di sana. Nggak ada yang namanya masjid saldonya ratusan juta, itu nggak benar menurut manajemen di Jogokarya. Kalau saya sudah pernah datang langsung dan nginep di sana, ya jadi tahu gitu loh. Di sana kalau datang di sana, pokoknya dilayani tamu, dikasih makan, nginep itu dilayani dengan baik. Ya, kita lapor mau nginep, mau sambil studi banding ya. Gitu. Karena apa? Yang tadinya saldonya kecil jadi miliaran. Saya juga dikit-dikit menggali gitu ya. Ternyata jamaah yang butuh modal dimodalin semua gitu ya. Dimodalin, usahanya lancar, kembali modal, akhirnya bagi hasil ya menumbuh kembangkan, yaitu namanya pemberdayaan. Ya nanti akan ke sana arahnya. Jadi pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid itu yang paling penting. Karena sangat potensial. Nanti mudah-mudahan dengan adanya pengurus DMI nanti kita bisa. Jadi kemandirian organisasi, tadi kan disinggung kemandirian organisasi, caranya gimana, solusinya gimana. Nanti kita bisa belajar juga dari DMI Bekasi Utara. Jadi kerjasama program, pelatihan manajemen masjid, khotib dan mubalik, mengurus jenazah, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan Baitul Mal, BMT, koperasi masjid, metode cepat mengajar baca tulis Al-Quran, ya. Itu diantaranya jaringan kerjasamanya. Pelayanan jamaah, penyediaan petugas pengurus jenazah, mobil ambulan, ritalan massal, santunan sosial korban bencana alam dan musibah lainnya. Kegiatan yang memberi wawasan dan kesadaran seminar atau pesantren kilat, penyuluhan, penataran dan lain-lain. Yang selanjutnya bantuan dana, studi banding, tuh perlu. Pengembangan khotib dan mubalik, pendaya gunaan SDM. Jadi itu sekilas tentang jaringan kerjasamanya masjid. Dan di tempat lain di selatan itu sudah ada kerjasama masjid itu dengan yaitu pelatihan tentang jenazah, ya. Mulasari jenazah. Apa namanya? Pemulasaran ya? Ya jenazah. Itu udah di utara juga udah. Karena di sini baru dilantik, ya mudah-mudahan setelah dilantik nanti kita adakan kegiatan itu yang cukup menarik dan cukup bermanfaat, ya. Nanti bisa kerjasama. Jadi itu yang paling penting buat kita, saya kira nanti sebagai acuan diskusi pada malam hari ini. Nah ini kita ada acuan, kalau program sebelumnya kita cukup banyak, tapi ada 5 program unggulan barangkali, ya, yang bisa mungkin barangkali dilaksanakan. Yaitu pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Ini yang lagi gencar-gencarnya. Nanti tentang pemodalan, kalau sudah ada koperasinya, ada dari Pemda, ya, sudah siap memberikan modal dengan bunga 4%. Iya, dari dinas. Jadi kalau nanti bisa, kalau sudah terbentuk koperasinya, bisa mengajukan. Pembentukan koperasi mubalik DMI Kota Bekasi, ya, koperasi DMI. Ya, nanti kalau koperasi itu kerjasama sama kecamatan, ya, dengan kelurahan-kelurahan. Saya kira itu sangat bagus. Terus peningkatan dan pembekalan manajemen masjid. Jadi nanti dalam waktu dekat Basnas juga akan mengadakan
pembekalan manajemen masjid disertakan setiap kelurahan satu peserta, jadi ada 4 kelurahan, 4 peserta ditambah pengurus dari kecamatan. Terus kampanye masjid bersih dan sehat. Ya ini terserah. Udah berjalan ya, kalau masalah bersih-bersih masjid itu bahkan ada sponsor itu dari PLT Wali Kota Bekasi. Kalau kita pengen bersih-bersih masjid, tinggal lapor aja, nanti akan datang mobil beserta kru dari petugasnya dan peralatannya lengkap ya. Itu sebenarnya udah jalan, jadi nanti bisa tinggal lapor saja. Jadi itu sekilas tentang mungkin acuan, bahan acuan kita. Jadi yang paling penting, marilah kita sambil diskusi pada malam hari ini. Tapi tadi ada sekilas info ya, pertanyaan dari ketua kita tentang masalah anggaran, biar tahu semua ya. Jadi kalau masalah anggaran APBD ya, itu ada kaitannya dengan anggota dewan kita ya, namanya badan anggaran ya, yang bikin anggaran itu. Terus kedua juga ada kemauan yang keras, kemauan yang kuat daripada kepala daerah kita. Jadi kalau tadi bilang di DKI untuk DMI itu anggarannya kalau nggak salah miliaran, berapa miliar gitu. Saya persisnya nggak tahu, tapi yang jelas lebih dari 3 miliar kalau untuk ini. Tapi kalau untuk Kota Bekasi justru yang dapat anggaran itu Majelis Ulama Indonesia dapat 3 miliar. Terus DMI gimana? DMI nggak dapat, tapi DMI nempelnya ke MUI gitu, mengajukan ke MUI gitu. Kalau butuh anggaran itu DMI Kota Bekasi setiap mengadakan kegiatan itu seperti itu menurut informasi jelas itu. Jadi mudah-mudahan ke depan menjadi bahan pemikiran kita dengan semangat dilantiknya pengurus DMI sekota Bekasi. Ini bukan hanya kecamatan aja, ini juga sedang memperjuangkan agar DMI dapat anggaran dari Wali Kota Bekasi. Mudah-mudahan dengan di wilayah lain, termasuk pokoknya yang paling kecil itu hanya di Kota Bekasi. Kalau kabupaten itu ada anggarannya, itu nanti sebagai acuan juga ya untuk mengajukan anggaran. Jadi kalau masalah anggaran memang setiap kita pertemuan dengan pengurus Kota Bekasi, saya yang paling getol menyampaikan dan mengusulkan tentang anggaran. Namun demikian juga dengan sangat terpaksa setiap kita mengadakan kegiatan ya tadi dengan yang seharusnya tidak harus bikin proposal, kita harus bikin proposal. Karena apa? Di wali kota aja yang ada sekarang hanya namanya dana hibah ya. Jadi yang perda ya, untuk pesantren atau untuk TPQ, untuk sekolah-sekolah keagamaan, madrasah, diniyah itu belum secara otomatis belum. Yang ada yang masih berlaku yaitu yang namanya dana hibah. Kalau dana hibah itu memang aturan lama. Sekarang kalau mengajukan juga boleh, cuma turunnya ajukan tahun sekarang 2022, turunnya nanti 2023. Kemarin saya menanyakan langsung ya, terbuka. Ini Pak Mukhlis Ali, ingat nggak waktu saya menyampaikan tentang pengajuan itu dana hibah? Ya, itu langsung dijawab. Ngajuinnya kapan Pak? Gitu. Pada saat saya diundang ke rumah Bapak gitu. Jawabannya tahun 2023. Jadi nggak bisa langsung. Itu seperti itu. Itu mah udah sistem lama. Tapi itu kalau nggak diajukan, baik untuk masjid, untuk musola, ya,
Kalau nggak diajukan nggak bakalan dikasih otomatis. Tapi kalau mengajukan itu boleh. Nah sekarang kalau masjid sini mau mengajukan, mumpung lagi ada informasi, sekarang lagi dibuka. Kalau tahun yang 2022 memang nggak turun sama sekali. Itu karena kasus wali kota yang lama, gitu ya, yang masuk pesantren gitu. Jadi akhirnya nggak diturunkan. Tapi tahun sebelumnya turun berapa miliar? Kita saya baca di surat keseluruhan ada yang 300 juta, ada yang 200 juta, ada yang 20 juta, 30, itu ada semua turun. Tahun 2021 turun, 2022 nggak turun, nanti turunnya di tahun 2023. Jadi ini hanya sekelas info, ya kebetulan karena saya kebetulan ketemu PLT Wali Kota, saya tanya langsung, ya, saya tanya langsung itu seperti itu, informasi tentang perda atau undang-undang pesantren ternyata belum ada realisasinya, tapi adanya ya hanya yang ada dana hibah. Jadi itu saja, mungkin barangkali sekelas info yang mudah-mudahan perjuangan kita ya bersama nanti kita dukung terus. Kita berjalan terus, mudah-mudahan dengan pergantian kepemimpinan di tahun 2024, mudah-mudahan ada perubahan. Karena itu biasanya apapun keputusannya itu komitmen, ya, komitmen dari awal. Ketika ada komitmen dari awal, itu biasanya itu namanya janji. Kalau janji harus dipenuhi. Mudah-mudahan apalagi DMI, Dewan Masjid Indonesia, itu organisasi nasional yang ada kepengurusan dari pusat, provinsi, ya, kabupaten, kota, bahkan sampai kecamatan, sampai kelurahan, itu organisasi tertua di Indonesia dan sangat banyak mendukung dalam untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tentang pembangunan, ya, baik mental, spiritual, moral, ya, dan mencerdaskan umat yang tentunya terutama dalam tentang manajemen, tentang kemanajemenan, ya, peraturan, ya. Itu kita sifatnya nanti lebih banyak cenderung kepada manajemennya, gitu ya. Bukan masalah, kalau mungkin masalah dakwah yang lain itu juga sudah ada organisasi yang lain, ya, yang membidang itu. Jadi kita lebih banyak diklat, ya. Nanti ada pelatihan kemarin bahkan sudah pernah kita adakan pelatihan servis AC, sedang ngirim gitu ya. Per ini masjid dua orang. Jadi untuk remaja masjid kita kirim. Nanti ada pelatihan servis HP. Itu ada program seperti itu. Nanti kita kirim juga. Terus ada pelatihan akuntansi tentang keuangan masjid, itu juga ada. Itu yang pelatihnya dari pusat, ya, langsung. Juga itu didanai dari kerjasama dengan Basnas. Dalam waktu dekat kemarin saya ada diinformasikan nanti ada pelatihan di masjid dan nanti melibatkan pengurus ranting-ranting Kota Bekasi. Itu informasi sekilas. Baik, terima kasih. Ini sebagai mukadimah atau acuan untuk bahan diskusi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana ila siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Kecamatan Medan Satria bersama dengan sekretaris. Yang saya hormati rekan penasehat Dewan Masjid Kelurahan Berjuang Bapak Dr. Saidi Baharudin dari Universitas Muhammadiyah. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris serta anggota pengurus lainnya Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Berjuang. Yang saya hormati juga Ketua
PKMM Kelurahan Pejuang dan dari Masjid Darul Jannah. Jadi ada. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala satu niat yang baik berkumpul di tempat yang sederhana ini, namun tidak mengurangi hikmah. Tengah-tengah kesibukan kita bermalam minggu, kita sempatkan waktu kita untuk bermuajahah, bersilaturahim, berkumpul membahas satu program mulia, yaitu bagaimana memajukan masjid khususnya yang berada di Kelurahan Pejuang. Berbicara masalah Dewan Masjid Indonesia atau DMI, saya selaku penasihat DMI Kelurahan Pejuang hanya menyampaikan sesuai dengan kaidah fikih mala yudrakul kullu la tudrakul kullu. Kaidah fikihnya begitu. Artinya kalau tak dapat diraih semua, jangan ditinggalkan semua. Gitu. Jadi bahasan itu indah sekali. Mala yudrakul kulluhu la tudrakul kulluhu. Kalau tak bisa diraih semua, jangan ditinggalkan semua. Jadi artinya minimal ada progres yang harus dikerjakan. Dalam kesempatan malam hari ini, pertama yang saya himbau kepada pengurus DMI Kelurahan Pejuang, bekerja sama selalu dengan PKMM. Jadi PKMM jangan ditinggal dan PKMM pun jangan meninggalkan, harus sama seiring jalan. Nah biasanya kalau bapak-bapak nggak ada emak-emaknya semangat. Ada yang buat itu? Nggak ada yang bikin kopi. Jadi termasuk saya sebagai ketua DKM yang terpilih per 20 November 2021 di sini, itu ibu-ibunya saya masukkan dalam kepengurusan. Biasanya kan bapak-bapak semua. Bersemangat. Saya masukkan ibu-ibu. Kenapa? Karena masjid juga milik ibu-ibu. Gitu. Jadi saya itu agak aneh dari yang aneh. Ya kan? Di mana-mana masjid itu kalau ada pengurus masjid laki-laki semua. Saya masukkan Pak, perempuan saya masukkan, cuman sesuai bidangnya. Ya tentu bidang taklim, ibu kan. Jadi kembali, yang pertama saya harapkan kepada pengurus Dewan Masjid Kelurahan Pejuang ini bekerja sama selalu dengan PKMM, apapun kegiatan itu, baik pelatihan, rapat-rapat, kunjungan kerja, dan pengusulan atau penyampaian usulan untuk mendapatkan suatu bantuan, tetap bergandeng tangan dengan PKMM. Kenapa? Kadang mak-mak ini banyak juga channelnya, ya kan? Daripada bapak-bapak. Jadi bekerja sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini punya pelindung, yaitu Bapak Lurah. Saya mengharapkan supaya pengurus PKMM, pengurus DMI dan PKMM ini mewacanakan atau mengambil satu waktu untuk beranjang sana, kalau bahasa kerennya beraudensi ke kelurahan, bertemu dengan Bapak Lurah, minta petunjuk, karena yang punya wilayah itu Bapak Lurah, ya kan? Kita ini berada di bawah Bapak Lurah, ya, sekaligus memintakan sesungguhnya berapa jumlah masjid dan musola yang ada di Kelurahan Pejuang ini.
Jadi kita atur waktu kapan kita bisa beraudiensi dengan Bapak Lurah. Tentu sebelumnya kita menyurati beliau mengatakan kami akan datang beraudiensi, kapan kesiapan Pak Lurah menerima kita sebagai pengurus Dewan Masjid dan BKFM ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengurus Dewan Masjid Kelurahan Pejuang ini tugasnya adalah membina masjid dan mushola yang berada di Kelurahan Pejuang. Ini tugas pokoknya. Menginventarisir termasuk memberikan penyuluhan kepada masjid dan mushola. Nah, oleh karena itu pengurus ini sudah harus membuat draft langkah-langkah apa yang harus dikerjakan per 3 bulan, 4 bulan, bulan dan seterusnya. Ada grafiknya, ya kan? Makanya karena banyaknya masjid dan mushola di Kelurahan Pejuang ini yang tidak mungkin kita kumpul dalam satu hari untuk seluruh masjid dan mushola, maka kita bagi 3 tahap umpamanya. Sekelurahan Pejuang kita adakan pertemuan dengan pengurus masjid dan mushola. Wilayah mana yang berdekatan itu 1 tahap. Ditentukan tanggal berapa kita mengadakan pertemuan dengan masjid, dengan pengurus masjid dan mushola pada tanggal yang sudah kita berikan. Setengah bulan atau 1 minggu kemudian kita bikin lagi pertemuan keduanya untuk wilayah satu lagi. Nah, itu nanti tinggal teknis bagaimana caranya. Sehingga semua masjid yang ada di Kelurahan Pejuang ini, baik masjidnya maupun majelis taklimnya bisa terakomodir, bisa kita sambangi melakukan pendekatan. Jadi ibaratnya kita ini melontarkan umpan dulu, ya, ibarat orang memancing, lontarkan umpan, nah, baru setelah itu kita akan dapat dari masjid dan mushola itu. Contoh, kalau kita sebagai pengurus DRI Kelurahan Pejuang dan BKMM sudah mengadakan pendekatan, kalau istilah organisasinya turba, turun ke bawah, kan? Bersilaturahim ke masjid dan mushola, lalu kita jelaskan program kita, dan di bawah bantuan Bapak Lurah kita akan bisa mendapatkan dana dari masjid itu, akan mendapatkan dana dari mushola itu. Andai kata di masjid di Kelurahan Pejuang ini ada 60 masjid dan mushola, setiap masjid merelakan memberikan infak 50.000 per bulan. Masjid karena besar 100, mushola karena kecil 50 sebulan, tiap bulan. Jadi kalau 60 masjid dan mushola, rata-rata kita ambil 75.000, 60 kali 75.000 itu sudah lumayan buat dana operasional. Tapi kita jangan ujuk-ujuk minta dana, nggak bisa. Jangan ujuk-ujuk, Pak kami dari Dewan Masjid Kelurahan minta begini-begini, nggak bisa. Kita harus pendekatan dulu, audiensi dulu pada mereka, jelaskan program kita, baru nanti di bawah bimbingan Bapak Lurah dan surat kita ditandatangani diketahui oleh Bapak Lurah, maka saya yakin dan percaya masjid itu akan dengan senang hati memberikan infaknya. Kalau masjid 100 setiap bulan, mushola 50, kita punya anggaran rutin, anggaran tetap per bulan. Begitu. Jadi nanti ini diatur aja pembagiannya dengan BKMM, ya kan? Dapat bapaknya sebulan 1,5 juta. Tinggal bisik-bisik sama BKMM berapa butuh dana. Jadi kita tidak, itu yang dimaksud tadi malaya yudrabu kulluhu la tutraku kulluhu. Gak bisa semua kita raih,
jangan tinggalkan semua, sedikit. Nah, ini arahan dari saya selaku penasehat. Jadi kita boleh berharap ke atas itu boleh, ya kan, boleh, ya kan. Memang harapan kita menggantungkan ke atas, tapi sebenarnya basis kita tuh di bawah, ya kan, basis kita tuh di bawah. Karena kita yang punya masjid di kelurahan, justru sebenarnya Bapak Ketua DPC nggak berhak mengatur-ngatur masjid di kelurahan ini, ya kan? Nggak boleh kan? Nah, harus soal dulu kepada ketua dan sekretaris pejuang. Jangan ujuk-ujuk masuk ke sana minta dana. Nah, ini terkena pasal 1020. Jadi sebenarnya yang punya wilayah itu sekarang apa namanya? DP kelurahan. Jadi jangan kita sebagai DP kelurahan ini merasa kelurahan justru di situ potensinya yang ada. Kalau kecamatan nggak ada apa, nggak ada. Menang tingkat aja, ya kan? Kalau mau DP pusat sekalian, nah itu bagus. Jadi saya berharap selaku penasehat, saya ini penasihat, saya lihat urutan 1 saya ini. Urutan 1 ada 4 penasihatnya. Ini itulah yang dapat saya sampaikan kepada khususnya ketua dan pengurus lainnya, termasuk Ibu BKMR, supaya selalu bergandengan tangan. Dan ini segera diwacanakan untuk melakukan audiensi kepada Bapak Lurah. Barangkali Bapak Lurah tidak bisa menerima seperti ramainya kita ini. Nah, pokoknya dia minta 10 orang saja. Nah, dia tuh dari BKM yang berapa orang, dari Dewan Masjid, yang penting ada keputusan kita. Nah, ya kan gitu. Saya pikir Pak Moisalin setuju sama Pak Ketua itu, kan? Nah, jadi itu saja barangkali dari saya selaku penasehat. Mudah-mudahan ya masjid, Dewan Masjid kita ini bisa berkiprah lebih banyak. Kalau masalah dana hibah, bantuan ini itu. Nah, kalau nanti dilihat, ini kan sekarang ini kita bersaing nih antara kelurahan pejuang, kelurahan mana lagi saya kurang tahu, ada 4 campur. Nah, Harapan Mulia. Nah, kita ini berkompetisi, ya kita berkompetisi sesama sekelurahan, sekecamatan. Kita berkompetisi dengan kelurahan lain. Nah, nanti di situ akan terlihat oleh pihak kecamatan, dari kecamatan kelurahan pejuang ini Dewan Masjidnya super aktif atau aktif, kan begitu. Nah, ini harus kita lakukan. Nah, yang terakhir, setiap organisasi tidak layak atau kuranglah tepat kalau tidak ada sekretariatnya, walaupun hanya di atas kertas, kan? Tapi harus ada sekretariat di mana ditempatkan. Asal jangan di rumah pribadi. Kerjanya boleh di rumah pribadi, alamatnya itu tidak boleh. Itu aturan main organisasi. Ya. Tapi rata-rata kan kita kerja di rumah sekarang, nggak ada kerja di kantor ya, kan? Nggak ada. Kalau diharapkan bekerja di kantor, administrasi nggak jalan, organisasi nggak jalan. Nah, yang penting ada kopsurat di mana sekretariat itu. Nanti ini dibicarakan dalam pertemuan ini. Ya, jadi tidak usah dulu yang pintu-pintu buka atas, yang yang bisa kita kerjakan itu dulu yang kita kerjakan. Saya pikir itu saja dari saya. Mohon maaf barangkali ada hal-hal lain yang kurang atau belum saya sampaikan. Insyaallah karena ini masa pemerintahan cukup lama, insyaallah setiap saat dan waktu akan disampaikan nasihat dan pandangan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, Pak Romi. Mudah-mudahan niat suci kita ini dapat terlaksana dengan baik. Tansurullaha yansurkum. Kalau kita nolong agama Allah, insyaallah yakin dan percaya Allah akan menolong kita. Itu aja dalil dasarnya itu aja, tansurullaha yansurkum. Kalau kita tolong Allah, artinya nolong Allah itu
kita bantu agama, masjid dan sebagainya. Yakin dan percaya Allah akan menolong kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kami mohon nasihatnya saya di Dr. Nusbah Habibin. Saya rasa sudah cukup ya. Oh iya. Tapi banyak tambahan. Maaf ini kebetulan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pada yang terhormat Bapak Ketua Kiai Haji Taslimin selaku Ketua Cabang Kecamatan Banjar Setir, dan juga saudara saya kita yakni Kiai Haji Dr. Agus Mukhtar Kuti yang tadi memaparkan lengkap, dan tidak lupa kedua yakni Bapak Muhammad juga ibu-ibu sekalian, saya tidak akan sebutkan satu namanya, namun tidaklah mengurangi ta'zim saya pada kita semua. Saya hanya menambahkan saja apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Nanti tadi, itu sudah lengkap. Tapi yang jelasnya masjid ini kalau kita lihat sejarah pembangunan, dia fungsional. Ketika Nabi itu hijrah sampai di Madinah, bukan saja masjid itu untuk beribadah, tapi di situ adalah media yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Juga strategi musyawarah perangan dan Baitul Mal, ada koperasi di situ, sehingga perekonomian itu maju bertolak dari masjid. Tadi sudah disinggung, di Indonesia ini ada 10 masjid yang setahu saya yang sudah mendekati Jagakarya Jogja. Ya, karena Jagakarya ini ada Baitul Mal, bukan saja dia mampu untuk memberikan makan kepada umat masjid itu, tapi bisa untuk pinjaman. Kalau nggak salah dengar ada di pasar minggu masjid apa itu, seperti itu. Nah itu strategi atau media-media. Nah kalau di lingkungan kita, apa yang telah dipaparkan tadi itu tepat juga. Tapi yang jelas untuk sementara waktu ini bagaimana di masjid itu yang pertama media dakwah ini diutamakan untuk pencerahan, itu yang terpenting. Nah yang kedua itu boleh yang lain, atau misalnya kalau misal ada dana itu bisa pinjamkan dan lain sebagainya, karena sebetulnya pada dasarnya dana masjid itu tidak hanya untuk pembangunan masjid saja,
seperti itu ya. Kalau misalnya dananya besar, bisa dipinjam-pinjam kepada orang yang membutuhkan, yang tidak ada. Ya, seperti itu. Nah ini yang terutama, itu yang perlu dilakukan. Karena perlunya media dakwah ini pencerahan. Sebab pola dakwah kita selama ini agak sedikit tradisional, tapi bukan berarti itu tidak perlu. Bagaimana pola dakwah kita ini sedikit bisa memberikan pencerahan kepada umat itu. Nah itu yang penting. Misalnya bagaimana pencerahan sedikit menyinggung di sisi siasat, perekonomian di dalam Islam dan lain sebagainya. Bagaimana fikihnya, penjelasan kalau fikih itu saya rasa di masing-masing masjid kita sudah laksanakan. Fikih itu memang utama, tapi bagaimana kita pencerahan Islam secara menyeluruh. Banyak ini mohon maaf, kita ditanya apa itu Islam secara hati. Dijawabnya Islam itu Isa suku asal makhluk. Ya, apa itu memang kebetulan? Ya, tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Nah, ini di sisi Islam secara global. Karena kalau kita bicara Islam ini pasti ada berbicara hukum, fikih, berbicara akidah, berbicara dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah itu ini penting juga menurut saya. Dan juga yang terpenting apa yang dipaparkan oleh ketua kita ini Ustaz Khairi Asyuri, rata-rata masjid kita ini kurang sinkron kalau itu Muslim. Termasuklah di masjid saya itu. Apa yang beliau katakan tadi itu benar. Tapi tidak semua ya, tidak semua. Ini perlu di pejuang ini saya tidak akan sebutkan masjid ini. Gontok-gontokkan antara saya tidak akan sebutkan masjid ini. Tidak ada. Sehingga saling berebut apa. Ini perlu dihindarkan. Karena kalau itu sudah di lingkungan masjid itu logo. Jadi lapangkan hati kita sehingga hati yang saling. Saya terus terang saja di pengalaman di Masjid cuman Muhammadiyah yang ada di tempat saya itu. Saya sudah ditunjuk sebagai ketua juga. Ya silakan saya. Memang saya di MUI juga saya komisi dakwah, di Dewan Dakwah juga komisi dakwah. Ya paling sekitar itu aja komisinya. Tapi kalau ketua itu ya udah yang lain saja. Berat untuk ketua itu. Jadi begitu. Ya. Jadi hanya itu saja. Paparan saya sederhana saja. Tadi sudah dipaparkan dengan baik. Itu menurut saya perlu dilakukan juga. Ada semacam sowan gitu. Demikian ya ibu-ibu ya, sederhana saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saja dalam tanya jawab. Untuk pembahasan pertama mohon
sih karena kita ini kalau kita bawa DMI gimana? Kalau bawa DMI udah satu aja suratnya rekomendasi dari ini DMI, nanti rekomendasi dari KUA dilampirkan aja berapa musola berapa masjidnya. Jadi insya Allah kita kalau misalkan sudah identifikasi semua, makanya tadi kita apa yang dikatakan nasihat Kiai Idris bahwa yang pertama yang perlu kita lakukan adalah pemetaan ada berapa kira-kira masjid dan musola. Tapi kalau dari data yang kami terima di Kementerian Agama itu kalau masjid di wilayah kelurahan Betulan itu ada sekitar 35 masjid dari keseluruhan 60 dan kita akan sampai 36 ada tambah satu masjid. Terus untuk musola itu ada sekitar 48 musola. Dan tolong dikonfirmasi, takutnya data kita masih data yang terdahulu. Kata-katanya kaum salah. Pasti Terus jadi mohon nanti bisa diupdate berapa. Jadi, setelah pemetaan nanti siapa-siapa saja bisa diinventarisir yang ingin mengajukan SIMAS. Apa keuntungannya sebenarnya SIMAS? Ya tadi terkait beberapa ada dana Kementerian Agama itu, dana untuk kemasjidan, terus dana untuk perpustakaan. Begitu ikut buku-buku dan kitab-kitabnya bisa diambil di Kementerian Agama. Syaratnya, salah satu syaratnya yaitu harus dapat nomor ID SIMAS. ID SIMAS itu makanya ini di sini. Selain itu, program kemasjidan seperti manajemen dan lain sebagainya nanti insya Allah bisa dikolaborasikan karena biasanya tadi kalau misalkan dari MUI kita ada ini kita kolaborasikan di atas tuh antara MUI dengan Kementerian Agama kita kolaborasikan bisa terkait manajemen masjid dan lain sebagainya. Makanya kita mengharapkan juga yang di bawah itu kita yang di bawah ini bisa mengkolaborasikan antar lembaga keagamaan seperti DMI, MUI, kita selalu menjalin hubungan. Saya coba kami coba itu selalu menjalin hubungan. Baik juga nanti di sini kebetulan ada ketua KM ya Bapak Kiai Askan, alhamdulillah beliau sini kita nanti terus bersilaturahmi. Karena tujuan utama dari DMI itu sendiri berdirinya kan untuk menjalin silaturahmi. Menjalin silaturahmi sampai untuk syiar dan ukhuwah Islam. Jadi awal pendiriannya seperti itu. Jadi terus untuk program-program yang lainnya, terkait program yang lain, memang ada beberapa dana hibah. Dana hibah ini dana hibah yang ada di kalau di kota ya, kalau di kota itu. Sedikit mungkin mengulas tadi karena disinggung masalah kontren itu memang mekanismenya dari PP nomor 872 itu membunyikan bahwa untuk daerah, kabupaten, kota dan provinsi itu lewat mekanisme hibah. Mekanismenya memang hibah. Jadi mengajukan dulu, nanti baru pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota itu baru mengabulkan ya. Biasanya kalau mengajukan dulu kan, makanya kenapa kemarin Pak PRT tidak berani mengeluarkan verbal karena pertama adalah ya mungkin ya analisa kita bahwa dia masih PRT ada kekuatan hukum yang tetap. Terus yang kedua adalah mekanisme yang diambil karena dari PP Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2021 itu terkait kontrak itu berbunyinya itu, dan perda yang terakhir kemarin oleh wali kota itu nomor 5 tahun 22 itu juga sama berbunyi lewat mekanisme hibah karena tuntutan di atasnya dari hibah mekanismenya. Tapi ya itu untuk pesantren terkait dengan DMI. Insya Allah kita ini kan ada beberapa sumber pendanaan itu yang pertama tadi kalau dengan pemerintah
itu memang ada untuk dana kemasjidan. Kemasjidan itu biasanya bantuan itu 35 untuk musola, 50 juta untuk masjid. Kemarin tuh saya yang mirisnya, kok Medan Satria ini cuma berapa liter ya? Tidak banyak. Apakah masjidnya tidak membutuhkan? Ya walaupun memang kita bersaing dengan beberapa masjid seluruh Indonesia ya, tapi minimal kalau sudah ada sudah masuk dulu. Karena sisi pendataan di itu di di sistem SIMAS itu ketika masjidnya masuk, dia mengajukan itu tidak akan terhapus itu, mau terus. Nah nanti kan dia bisa mengidentifikasi berapa kali mengajukan, tahun ini nggak dapat, tahun depannya. Jadi begitu terus. Gitu. Yang penting kita mengajukan karena memang dananya terbatas. Kalau nggak salah itu sekitar 634 miliar, 630 miliar dari Indonesia. Kalau dibagi-bagi segitu cuma berapa? Yang ada lagi terus dana kepustakaan. Dana kepustakaan itu salah satu selain SIMAS, salah satu persyaratannya di pengurus masjid mesti ada pengurus perpustakaan dan ada dokumentasi, ada ruang lah, misalkan ada ruangan yang difotokan untuk perpustakaan. Ini pun banyak kami dan banyak masyarakat yang tidak tahu. Selain itu juga buku-buku dan kitab-kitab itu bisa mengajukan lewat aplikasinya, gitu. Tapi ya tadi karena mungkin apakah memang sosialisasi kita yang kurang atau juga memang ya kitanya yang kurang tanggap. Jadi itu yang problematik kita. Sampai kemarin saya pernah ketemu sama Pak Kasih perpustakaannya. Ini masjid ya ada perpustakaan semua ya, yang ngaji sedikit banget. Padahal dana perpustakaan itu sekitar 50 juta. 50 juta. Berikut buku-bukunya, kalau buku-bukunya ngajuin insya Allah katanya. Ini informasi dari beliau ya, bukan dari saya. Kalau misalkan masjid minta bawa satu mobil, silahkan bawa. Kalau ada sih punya. Maksudnya persediaan kadang-kadang kan kitab-kitabnya nggak banyak ya, cuma misalkan yang ini cuma ada berapa ratus gitu. Nah, terus buku-bukunya juga. Jadi itu bisa diajukan ke Balai Perpustakaan di Kementerian Agama itu sendiri. Terus sedangkan program mandiri kita mengharapkan bahwa masjid tidak hanya mengharapkan istilahnya ke depan pasti lebih mandiri kan, seperti Masjid Jogokarian dan sebagainya. Tadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi, Kiai Bahak, bahwa kita kalau harus bisa lebih mandiri. Mandirinya seperti apa sih? Nah makanya kami sendiri di DMI insya Allah saya sudah menghubungi beberapa kawan-kawan di balai pelatihan itu, dan beliau mudah-mudahan sih ini akan bisa diwujudkan karena saya kemarin gimana emang ada pesertanya. Cuman saya bilang kita lagi ini dulu, lagi ya istilahnya konsolidasi dulu kan. Saya tidak mau hanya satu ini aja, misalnya satu majelis taklim atau satu masjid saja. Yang ini tadi ada beberapa pelatihan terkait pelatihan UMKM seperti membuat profil dan sebagainya. Terus juga kita harap nanti juga kita lagi coba lagi ke Seves Bekasi untuk pelatihan AC, teknik mobil dan sebagainya. Nah itu nanti kalau berdasarkan yang pengalaman kita di Masjid Ar-Raudhah itu kita kemarin itu alhamdulillah jadi untuk pelatihan AC kita dengan modal sedikit waktu itu ngasih ke setelah pelatihan ya dengan modal sedikit akhirnya mereka bisa berjalan. Ini kan dalam rangka pemberdayaan umat. Mungkin juga nanti Margot atau di sini kalau bisa ini mau ikut pelatihan AC dan lain sebagainya kan minimal AC di masjid bisa dibersihin sendiri. Syukur-syukur jamaah Margot ini bisa diberdayakan. Kita itu di sana ada pemberdayaan kedua. Misalnya membersihkan toren kita bersihkan itu sampai pelanggan kita tuh sampai harapan itu bahkan harapan itu 2. Satu hari itu satu toren itu yang 500 itu
itu ininya sekitar 150.000, sedangkan biaya yang kita keluarkan itu cuma 35.000 untuk obatnya. Jadi kita nanti setengahkan sama ya pekerja kita itu, siapa yang mau kita pekerjakan. Orang cuma bersihin gosok-gosok aja itu yang 500. Kalau yang 1.000 yang ini tiap hari itu hampir ada. Kalau sehari misalkan ada pemasukan, anggaplah tadi 75.000 ya, 75.000 kali 3 itu kan lumayan, bisa pemasukan buat masjid juga gitu. Jadi kalau misalkan memang ada, ya kita berdayakan hal yang semacam ini gitu. Jadi kita juga di samping untuk pelatihan baik untuk BKMM nanti ataupun nanti untuk bapak-bapaknya yang sekiranya berminat, insya Allah kalau misalnya semua sudah terkonsolidasi, sudah ada pemetaannya, pasti program-program itu yang kita pengen eksekusi ya. Ketika ada program dari bawah ke atas kan, dengan pemetaan itu kita harapkan tahu kebutuhan apa sih yang ada di masjid. Gitu. Jadi salah satu pemetaan itu fungsinya adalah itu, memenuhi kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap masjid, oleh setiap majelis taklim. Itu yang kita ini. Jadi tidak hanya mendata aja, kalau bisa sekalian apa sih yang sebenarnya ingin diinginkan oleh masjid itu. Apakah manajemennya yang belum ini? Nanti kalau manajemennya kita bisa datakan manajemennya. Jadi karena dananya tadi kita tidak bisa dana dari pemerintah sebagaimana sudah diulas sama Pak Kiai Aslimin. Kalau nggak salah 2 miliar. Kalau untuk MUI ini ya, itu kan cuma berapa persen? Cuma sekitar 1% ya dari APBD, sekitar 2 triliun ya, kalau nggak salah Kota Bekasi. Jadi memang untuk sekarang ini goodwill pemerintah keberpihakan pemerintah kota terhadap bidang keagamaan, tidak hanya bidang keagamaan, seluruh agama itu masih kurang ya. Jadi ke depan sih mudah-mudahan dengan adanya Pak Kiai terus ngojokin terus ke ini ke Pemkot dan guru-guru kita yang ada di itu juga MUI, GMI, mudah-mudahan itu bisa menaikkan itu ya dana-dana untuk lembaga-lembaga keagamaan. Terus apa lagi? Tadi saya Simas tadi sudah dibahas ya. Jadi nanti ini aja intinya, nanti identifikasi dulu berapa orang. Nanti misalnya dari berjuang nih, nanti kan berapa masjid dan musolahnya yang mau buat Simas. Nanti dari kita dari BC akan mengeluarkan rekomendasinya, sekalian juga rekomendasi dari KUA. Setelah itu baru kita wajuin ke terus. Nah, saya harap juga di sini kan setiap kita kalau misalkan tadi memetakan, tidak hanya memetakan masjid dan musola, saya harap, tapi juga memetakan potensi-potensi yang ada di wilayah masing-masing. Sebagai contoh, dan ini juga salah satu bisa jadi sumber pendanaan di kelurahan. Apa saya misalkan di sini misalnya di Gelora Berjuang ada apa sih? Ada perbankan, perusahaan. Itu sebenarnya setiap perusahaan dan perbankan itu harus mengeluarkan dana CSR-nya 3-5% per tahun. Harus 3 peraturan itu Pak. Kalau mereka tidak mengeluarkan itu nah ini. Makanya ini perlu ini yang kita harus manfaatkan. Selama ini digunakan oleh siapa Pak? Oleh ormas-ormas yang iya, lembaga keagamaan udah masalah aja nggak tahu kan? Iya. Jadi kita yang harus aktif, harus mereka aktif. Jangankan ke ini ke perusahaan-perusahaan, lurah macam-macam tadi mereka aktif. Dan kita sebaliknya kita pasif. Nah sekarang itu saya harap dengan pengurusan yang baru bisa lebih aktif gitu. Jadi bisa menjaring semua potensi-potensi yang ada di wilayah masing-masing. Siapa lagi? Nah untuk program kita harap semua program-program yang dibuat
itu bisa muluk-muluk lah, terukur aja dan bisa diimplementasi. Tadi kalau kita inventarisir kebutuhan jamaah di wilayah masing-masing, itu insya Allah bisa kita implementasikan. Terus karena memang tadi nama pendanaan juga kita masih wallahu a'lam ini kan, belum begitu lah ya, masih wallahu a'lam gitu, dana masih wallahu a'lam. Terus yang kedua juga ya itu tadi, mau kita harus lebih mandiri. Mandiri seperti apa ya? Tadi mungkin pendanaan dari kita sendiri ya bolehlah tadi. Kalau kita nanti kalau ada musola masjid yang bisa masuk ke anggotanya itu kita nanti kan bisa ada keanggotaan dan sebagainya. Di samping itu juga ada kegiatan yang ini kadang-kadang ini terus terang Ramadan itu, masjid Ramadan itu mengambil semua kegiatan kita yang ada di musola dalam rangka pendanaannya. Masjid Ramadan alhamdulillah itu cuma 2 tahun pendiriannya, mau makan biaya sekitar 2 M lebih itu cuma 2 tahun. Apa? 4 itu sudah ini ya Pak, gagasan awalnya memang tidak terlalu ini ya, terus ada begitu di lapangan kata-katanya. Jadi kalau proposal memang kita ini. Nah itu semua kegiatan yang ada di musola kami itu kita ini seperti apa, pengobatan gratis, terus juga sunatan masal, kadang-kadang melahirkan gratis yang selama ini kita itu, belum lagi pengurusan jenazah gratis, nikah juga ada, jadi memang kita danai ya. Jadi ketika gratis kalau di KUA, ya kebetulan kalau misalkan nikahnya di KUA, bapak ibu yang mau kawin, mau nikah, nah, kalau di KUA gratis. Tapi untuk janda yang ini ya, kalau jadi kita harapkan jadi masyarakat itu akan melihat apa yang sudah diupayakan kita. Kita tidak bisa tiba-tiba nyadong minta sesuatu tapi tidak ada yang kita yang bisa berikan. Ketika masyarakat sudah menilai, oh iya ternyata banyak manfaatnya nih program-programnya untuk masyarakat, mereka pun mau mengeluarkan berapapun yang ingin kita ini, insya Allah. Saya yakin dari itu aja. Jadi seperti musola kami juga sama, karena kegiatan-kegiatan sosialnya lumayan ada dan cukup dikenal sama masyarakat. Akhirnya masyarakat itu sendiri mau saya bantu berapa Pak? Malah menawarkan. Ini beda ininya. Yang penting kita programnya dulu. Kalau dulu kita masih ingat banget merintis program pengobatan gratis itu dari kita pengurus cuma ada uang sekitar 750.000 untuk beli obat aja. Tapi kita tadi memetakan, ketika memetakan oh iya tetangga saya ada yang dokter, tetangga saya ada yang jadi perawat, tetangga saya juga ada yang apoteker, kita ajak, kita rangkul, Pak kita bikin ini kegiatan. Nah seperti itu tadi, kalau kita sudah memetakan potensi-potensi yang ada di wilayah masing-masing, insya Allah bisa kita. Saya kira demikian. Kalau ada boleh pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi teman-teman pengurus masjid. Baik, saya minta izin Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Yang kami hormati Bapak Ketua DNI yang sekretaris kakak saya, Tobis, sama-sama dari Cirebon. Kemudian guru kami Bapak Kiai Bahrudin, kemudian Bapak Kiai Tamputi, juga Bapak sekalian yang maaf, apa namanya? Dan juga adik saya Ketua Umum DNI. Ibu juga semua. Kebetulan dan kemarin memang karena berbahagia
berbahagia ya. Pertama saya syukur, alhamdulillah Allah telah menuntun ya Bapak semua ini untuk bisa membentuk satu wadah keumatan. Kemudian ini saya mohon maaf mungkin ada pertanyaan Pak Muis ya Pak asli juga Pak Kiai. Dan ini yang saya tahu adalah satu lembaga ya yang resmi sejak tahun 2013 saya ikutin di Buritan. Ketuanya itu Wapres waktu itu. Masih di Wapres beliau. Masih di Wapres. Kemudian beliau masih memimpin sampai 2022 ini nanti. Waktunya itu Dr. Tanuji Pak. Nah yang pertama ini adalah mengenai afiliasi atau rujukannya. Kita ini kan di daerah Pak ya. Apakah memang ada struktur kita sampai ke pusat ke sana? Yang kedua untuk pendanaan memang anggaran itu diperlukan untuk operasional. Jadi apabila memang yang pertama tadi ada struktur terkonek dengan afiliasi ke pusat, barangkali ada juga anggaran yang diberikan oleh dari pusat kepada dari daerah. Terlepas daripada peranan Pemda tadi, bahwasanya di Pemda itu masing-masing punya APBD yang berbeda, mungkin di DKI lebih banyak, akhirnya DMB-nya maju pusat, di DKI di Bekasi mungkin belum. Tapi kalau nanti ternyata benar Pak Muis ada struktur yang membuat pusat, mungkin itu lebih baik juga sampai kita ikhtiar. Berikutnya adalah mengenai program kerja. Jadi yang tadi Pak Muis sampaikan itu benar. Kami di Rawajana Pak 12 kali ribu ya merasakan bagaimana Rawajana itu begitu masuk ya, begitu aktif kegiatan sosialnya. Ada waktu lagi bangun. Jadi kami berdiri duluan Rawajana di dalam. Memang perjuangan juga sama teman-teman. Begitu ada Rauda itu benar gitu ya, ada memberikan masjid. Pertama kita semua pesan. Waktu itu Habib Al-Habib sudah di Palembang. Kami suatu Habib itu. Jadi itulah giroh ya semangat kita untuk bagaimana Baitul itu didirikan. Alhamdulillah karena program sosial itu tinggi gitu ya, pengobatan keluarga itu masa-masa berdirinya Rauda mencari dana. Masyarakat melihat ini bagus nih program ini nyata gitu. Program gratis di tanah massal. Akhirnya masyarakat tuh memikirkan gitu, apa yang disebut nama sedikit. Jadi ada contoh kalau kecil ya, memang kami bermanfaat besar. Di kasus lain adalah kita menjaga banyak dunia di tempat-tempat kita di berada itu di PHP kemudian di daerah mana lagi gitu ya. Nah pendekatan program itu harus aktif memberikan satu kegiatan sosialnya. Bapak melihat tadi. Jadi masjid itu nanti akhirnya bisa berangkat untuk umat. Karena Baitullah sebagai masjid ini sebagai Baitullah tidak lepas dengan peranannya sebagai Baitul Muamalah. Yang tadi sering kali dibicarakan bagaimana Jokowi Karang maju pesat karena memikirkan umat. Ada satu sekarang ini dinamika pemikirannya alhamdulillah telah berubah gitu insya Allah sama-sama kita harapkan semuanya menjadi satu wawasan gitu bahwa masjid itu bukan tempat ibadah saja, tapi untuk bagaimana umatnya itu bisa berdaya. Sebisa di tempat kita mungkin ada security, yang ada perlu makan, sementara gajinya kecil, mau makan perlu tapi mau mulai dari gaji kan nggak mungkin ya, sampai tahan nggak makan. Akhirnya kami pikirkan itu. Kami dengan teman-teman di Rawajana akhirnya ikhtiar, alhamdulillah Allah berikan jalan security seluruh RW 27 itu ditanggung oleh masjid. Mamamnya ya, makanya. Dan ngobrol sama imam. Itu contoh-contoh saja. Kemudian bagaimana kita memberikan umat? Akhirnya orang yang perlu nih, orang-orang kaya yang artinya ini mampu bisa investasi di operasi ya. Kami untuk operasi. Warga di masjid sudah terbentuk alhamdulillah Pak Adi dan supaya ini jadi pemain yang sama. Nah kemudian ini mari kita dukung bareng setelah malam ini, setelah malam perdana ini, mohon nanti bisa waktu semua bidang ini saya ambil percaya sebagai bidang sosial ekonomi. Alhamdulillah ini saya berterima kasih sekali gitu ya sama ketua umum ya. Nah ini adalah satu posisi yang mulia di mana ekonomi itu harus dikembangkan. Jadi jangan sampai kelihatan kita meminta-minta. Minta-minta apalagi, Masya Allah, minta di jalan itu. Lalu masjid tapi minta di jalan. Ini kan satu ironi ya. Masjid itu adalah hamba Allah yang betul-betul ikhlas dan menyembah Allah. Tadi ayat disampaikan Pak Kiai ini itu atau ayat 18, tapi ada ayat 17 itu
hanya orang-orang yang beriman saja yang boleh melakukan masjid. Sementara kalau di jalan-jalan kita temui dari mana uang iman semua. Kemudian kan nanti itu peranan kita sebagai DMI atau DKI masing-masing, dekatilah itu keluarga wilayahnya, lurah atau mungkin PRT-nya itu masjid di mana masjidnya sih kok masih minta terus gitu kan mengganggu di jalan. Ada pendekatan secara persuasif. Nah kemudian kalau kita mampu membiayai itu apa pembangunannya, kita bersinergi di dalam DMI itu. Itu program yang insya Allah akan buat sebagai perwujudan daripada program ekonomi sosial keumatan. Berikutnya adalah mengenai sirkulasi permodalannya usaha. Jadi kemarin pengalaman ini saya baru di DKI itu kemarin Januari 2022 kemarin. Nah mengalami alhamdulillah event Idul Adha kemarin. Ya. Masya Allah hampir 10 sapi. Kalau 20 juta aja sudah 200 juta. Dalam waktu 1 bulan kurang 2 minggu. Jadi ini alhamdulillah memang uangnya sebenarnya banyak gitu. Nah ini satu potensi yang ada dikembangkan oleh beliau oleh Pak Sekretaris DKI untuk bikin satu perkumpulan, satu wadah dalam koperasi berbasis syariah. Nanti ada modal masuk yang minjem silakan sekolah, rumah tangga, segala macam, tapi tanpa bunga. Kemudian lagi kembangkan cari produk-produk melalui anggota dewan Pak Jimuin, berdua ketok pintu beberapa distributor dapat di koperasi dapat produk yang lebih murah dari Indomaret pakai memo. Nah itu jual ke anggota, jual ke masyarakat sekitar. Itu adalah contoh. Jadi kami berharap sekali ada satu pertemuan nanti mendatang dijadwalkan oleh Pak Ketua, program-program itu dibuat. Kami isi program berdua insya Allah. Kemudian yang lain juga semoga program itu kita udah berjalan dulu di samping mencari anggaran. Insya Allah ini berjalan, tapi dari kontak yang sudah kita data ada berapa kaum yang mampu untuk berkorban untuk agama, karena dengan agama pasti jaminannya surga. Insya Allah dengan pendekatan dan komunikasi yang baik kepada kaum ini, insya Allah akan tetap hatinya. Misal kami ada sekolah gratis di Tarumajaya, Pak Muis yang bantu kami. Kami sendiri nggak mampu. Ini kok di bekas banyak anak yang sekolah, akhirnya kita deketin teman-teman yang punya harta. Ayo kita bantu. Ada sana sekolah yang anak-anak pada sekolah. Alhamdulillah ada berdiri sekolah sudah tidak dipungut biaya. Jadi tinggal pendekatan kita bagaimana Islam itu maju. Sebenarnya itu potensi tinggi. Dari zakat malnya saja kalau dalam baik satu haul itu 1 tahun macam-macam berbagai waktu itu insya Allah bagaimana akan terbentuk. Jadi kami berencana ini alhamdulillah bersepakat sama pengurus dalam rapat anggaran rumah kami itu disepakati masjid itu adalah sebagai selain Baitullah adalah sebagai Baitul Muamalah. Masyarakat harus hidup ekonominya. Yang ketiga sebagai Baitul Mal. Ada kasnya yang tidak hanya untuk seremonial, ada murid Nabi, ada tidak, tapi untuk kesejahteraan umat. Nah itu, nah ini insya Allah kalau semuanya sama visinya ke depan, insya Allah ini umatan ya di wilayah kita khususnya di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini akan semakin maju. Nah, jadi ada juga beberapa ironi ya, ada bukan menghina dia, tapi maksudnya itu kata-kata kurang sopan gitu. Itu kenapa sih pada minta semua orang Islam? Kita orang Islam dia nggak tahu kitanya beragama Islam. Jadi dalam komunikasi yang bebas gitu, dia nggak nyangka ditanya orang Muslim. Kok ini Muslim lebih daerah-daerah mungkin orang Muslim, daerah apa Muslim ya? Tapi coba ya orang Muslim. Nah, jadi ini membutuhkan satu kesadaran. Kesadaran itu adalah dari kita yang bisa memberikan pencerahan. Mungkin mereka bukannya mau begitu bukan, tapi karena nggak ada pilihan. Itu orang-orang yang mungkin di perempatan gitu ya, mau kerja mereka, tapi kan nggak ada yang mau pilih gitu. Nah, jadi kita dekatin itu dengan upaya kita. Di samping kita ada dulu jalan keluarnya. Ini apa sih yang diprogramkan? Oh, bangun masjid, kemana masjidnya? Kurang apa sekarang? Nah, dengan DMI itu suatu wadah. Ini untuk dari berapa ini? Ada wadah yang bisa mewadahi seluruh masjid, seluruh kelurahan pejuang. Dan ini bisa ditopang beberapa kekuatan potensi umat. Nah, jadi yang kekurangan nanti bisa disubsidi. Nah, mungkin begitu dulu Pak. Sekarang mungkin Pak Mus, mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan tadi struktural yang ada sampai kepada di pusat. Jadi samping tadi ada pendekatan kepada kepala wilayah, lurah, dan insya Allah nanti pengurus
saya juga insya Allah kalau diminta ada menemani bisa ke Wali Sukala juga mungkin atau bisa ke Palual dulu ke kecamatan gitu. Yang penting kita mengenalkan program kita dan mengenalkan pengurus kita. Pak Edo memimpin gitu, awalnya mungkin bisa diinisiasi oleh Pak Wis dan Pak ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi berkaitan dengan masalah hierarki ya, struktur urusan dari pusat sampai ke bawah. Itu memang betul. Untuk program-program DMI dari pusat sampai ke bawah itu memang ada sinergitas kerjasama antara pusat, provinsi, bahkan kota sampai ke kecamatan sampai ke kelurahan. Jadi nyambung. Jadi makanya nanti kita dari potensi dari nanti itu program-program apa yang akan dilakukan itu nanti bisa koordinasi dengan minimal kota. Minimal kota. Karena waktu itu saya pernah akan mengadakan pelatihan manajemen masjid, sudah ditekan langsung. Kita yang mengusulkan tapi diadakan waktu itu di Masjid Al Barkah. Yang mengusulkan kita, tapi dananya udah langsung ditekan dari kerjasama sama Basnas. Jadi biasanya berkolaborasi seperti itu. Bahkan ada beberapa event pelatihan mubalik ya. Itu dari kita dari BKMN itu sudah mengirimkan waktu itu ada pelatihan selama beberapa minggu itu di kantor pusat yang di Matraman. Ya, di jalan apa itu? Ya, Matraman Raya di kantor pusat. Itu juga sebenarnya program dari bawah, tapi diadakannya di pusat. Jadi memang ada kerjasama seperti itu. Bahkan yang menyangkut masalah ekonomi ini baru-baru ini kemarin ada pertemuan di Masjid Istiqlal. Dari kita juga banyak yang berangkat gitu. Itu juga ada kerjasama masalah permodalan. Yaitu kalau yang saya tangkap itu dari Bank Mandiri. Kerjasama itu launchingnya di Masjid Istiqlal. Kebetulan saya ada videonya ya, saya dikirim gitu. Jadi nanti akan terjadi seperti itu. Yang paling penting dari kita memang nanti memunculkan programnya apa gitu, nanti bisa koordinasi sama kecamatan, kota maupun provinsi bahkan pusat bisa sekali karena sudah berjalan seperti itu. Termasuk masalah ini yang mungkin belum disinggung, masalah legalitas untuk pengurusan IMB apa? Oh ini menjadikan Ya, itu masjid-masjid yang belum punya itu nanti juga bisa dibantu. Karena untuk kecamatan lain termasuk Bekasi Barat itu sudah hampir 90%. Tapi untuk Medan Satria memang belum berjalan dengan baik ya. Karena kemarin juga baru dilantik untuk pengurusannya. Mudah-mudahan nanti ke depan, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota waktu peresmian masjid di Al-Jadid itu mengenai masalah pengurusan IMB-nya nanti terkait sama pengurus DRI seperti itu dari kesehatan. Ya, bahkan di DRI juga ada bagian tentang wakaf. Wakaf juga ada. Khususnya kalau di kecamatan itu Habib Usman petugasnya. Mungkin itu jadi sangat baik sekali untuk masalah tadi program-program yang berkaitan bersentuhan langsung dengan potensi yang ada di masyarakat. Jadi kita juga perlu studi banding ataupun seperti yang sudah berjalan di Bekasi Utara. Bekasi Utara mengadakan kegiatan apa aja itu dananya bahkan selalu surplus, jadi nggak pernah minus ya. Karena ternyata di sana sudah terjalin hubungan yang baik antara pengurus DMI dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Bekasi Utara. Ya, dari pengusaha-pengusaha mendukung, bahkan sampai kantor pun itu dari pengusaha juga yang memberikan tempat sekaligus
sekaligus untuk kantor, sekaligus untuk koperasi, sekaligus untuk jualan juga, dan di tempat yang strategis gitu, di Ruko gitu ya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kalau kita nanti mungkin bisa usulan kita kemarin ya, kita ke wali kota, jadi kita ada rencana untuk membangun kantor bersama, bukan kantor bersama, artinya di Masjid Majami Medan Satria yang lagi kita bangun, nanti sekaligus di situ akan dibangun kantor BMI, kantor MUI, ada kantor MCNU, jadi ada 3 kantor ya yang diusulkan ke RT wali kota. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Ya. Setelah tadi kan sesuai dengan nasihat dari penasihat kita, masukan adalah minimal kita punya kantor, ya, punya kantor. Ya minimal kalau di kecamatan nanti kalau udah punya kantor juga bisa kantor bersama, ya tidak hanya untuk kecamatan doang, tapi mungkin kalau kita udah punya koperasi gitu kan bisa kerjasama dengan ranting-ranting satu kecamatan kalau Medan Satria seperti itu. Jadi saya kira itu penting. Dan kebetulan kita juga sudah merekrut pengusaha-pengusaha ya untuk kepengurusan di kecamatan Medan Satria itu juga ada beberapa pengurus kita yang memang beliau pengusaha dan termasuk orang yang punya andil itu kontribusi untuk membangun masjid di Medan Satria itu ada 6 orang yang 1 orangnya itu subsidi 1 miliar. Modal awal itu 6 miliar itu dari 6 orang. Dan selebihnya itu donatur dari jenderal yang ada di Jakarta itu untuk materialnya, untuk apa? Pasirnya gitu. Pengusaha Pak ya, pengusaha ya. Ya pengusaha. Itu diantara yang saya tahu di situ ada Pak Supri, gitu, Pak Supriyanto itu. Di situ juga ikut ambil dan beliau juga termasuk bagian ekonomi di DMI. Terus Pak Haji Supono itu ketua pembangunannya kebetulan di DMI sebagai bendahara DMI Kecamatan Medan Satria. Dia juga pengusaha juga, ya, pengusaha spare part mesin traktor ya. Dia ada punya tempat di Lampung di Jawa Tengah dan bahkan ada di Pulau Patijo di arah Menindak. Itu juga beliau yang yang kontribusi 1 miliar untuk bangun masjid itu. Dan beliau juga dulunya yang mendirikan Masjid Al-Furqan. Jadi selalu bangun, setelah bangun ditinggalin gitu. Karena pergantian pengurus DKM. Dulunya beliau yang membangun, yang berkuasa, tapi ya dia udah niat amal jariah gitu. Membana nilai masjid dan bana lau baitan fil jannah. Itu mungkin kuncinya di situ, ikhlas itu enggak ada masalah. Nah itu menjadi contoh dan bahkan itu adalah merupakan potensi-potensi yang ada. Nanti kita bisa kerjasama sama beliau gitu, kerjasama yang baik, khususnya yang diranting. Ya. Begitu juga diranting nanti bisa merekrut. Mungkin di wilayah Pejuang, pengusaha-pengusaha yang ada di Pejuang bisa kita rekrut. Ya. Dan mungkin pengusahanya atau ini bagian tadi yang disampaikan oleh Pak Musali gitu. Juga potensi itu bisa diajak kerjasama dalam hal seperti ada pengobatan gratis, pengobatan massal dan sebagainya ya. Kalau di ini ada Jumat Berkah gitu kalau bisa Mas Utara ya, itu merekrut orang-orang pengusaha catering atau warung makan. Itu juga nitip Jumat Berkah ke masjid-masjid itu ke pengurus DMI gitu. Jadi pengurus DMI yang bagi-bagi nasi itu di masjid-masjid. Itu kan sangat baik gitu, positif gitu kegiatan masjid. Ya mudah-mudahan di sini bisa berjalan seperti itu. Ya. Karena di Pejuang juga ada nih pengusaha-pengusaha catering yang dia zakatnya itu 1 miliar. Zakatnya itu dari pengusaha catering. Itu nanti bisa digali juga di Pejuang. Saya kira itu yang kita sampaikan. Terima kasih. Mungkin Pak Mas Ali akan menambah. Jadi Pak Yai, jadi ada 10 tersambung Pak Yai yang dari sektor. Lalu anggaran Pak ada juga di ya, jadi kalau kita kan terbatas anggaran nih, udah kamu gak usah mikirin gitu, pokoknya udah langsung ditanggung di sana gitu. Bukan, saya tadi strukturnya udah tersambung dari
DMI-nya. Maksud saya apakah juga ada anggaran DMI pusat juga ke daerah? Kalau itu nggak ada. Jadi masing-masing memang punya program masing-masing. Kalau program ranting yang bisa dilakukan di ranting karena keterbatasan dana, nanti bisa ditangani mungkin kecamatan atau kota dan kabupaten itu seperti itu. Jadi kerjasama seperti itu, kolaborasi tentang pelaksanaannya gitu. Itu seperti itu. Karena masing-masing juga punya sumber anggaran dan dana yang berbeda ya. Dan masing-masing juga punya program. Makanya kenapa kepengurusan di ranting sangat simpel, karena mungkin kepengurusan yang lengkap itu yang paling bawah itu di kecamatan, itu sangat lengkap itu pengurusannya. Tapi untuk masalah pelaksanaan program itu simultan kerjasama itu seperti itu. Terima kasih. Barangkali ini ada sedikit tambahan. Jadi intinya ini Pak, jadi bahwa terkait dengan dana memang tidak ada. Saya dulu pernah ngambil ke DMI pusat itu beliau mengatakan bahwa sini nggak ada, coba di wilayah ada nggak? Saya coba ke wilayah, telepon ke wilayah juga nggak ada, sampai ke kota juga ya seru kene. Akhirnya kita mandiri, jadi kita berjuang sendiri, mandiri tadi melihat potensi-potensi aja yang ada, apa yang akan kita gali. Terus terkait, oh ya saya untuk BKMM juga kemarin kita sudah jadi dari Kementerian Agama bekerjasama dengan Kajikot itu kan memang tahun ini ada, setiap tahunnya biasanya sih ada dana hibah untuk guru majelis taklim. Kalau tahun kemarin lumayan banyak, tahun ini kayaknya sedikit. Per kecamatan cuma 40 porsi. Makanya kita bagi ke ke beberapa kelurahan dan sama BKM juga kita kasih kuota. Kasih kuotanya nggak banyak sih, karena 40 ya kita pikirin, dan itu kan sudah terdaftar. Makanya kalau sudah terdaftar kan enak tuh, kita tinggal ini, kita dari kementerian apa sih, terutama saya kan tugasin untuk milihin mana nih, kadang-kadang tender juga 40 ya kan, ininya banyak majelis taklimnya. Kalau di Medan Satria ini sekitar 125-an majelis taklim, sedangkan 40 tahun kemarin ada 80. Kita juga ya yang ngalahin ya ini bergilir lah istilahnya. Saya coba yang kemarin dapat ya, yang belum kemarin belum dapat gitu. Tahun ini kemarin diamanahin cuma 40 kecamatan, tapi kami juga kemarin ngasih porsi ke BKMM, beliin nggak banyak, cuma 5 dari BKMM. Tapi yang kayak gitu apa harus terdaftar dulu majelis taklimnya. Persyaratannya Iya, persyaratan taklim. Ya, persyaratan majelis taklim. Lupa ya saya ya. Itulah kebanyakan. Tadi diingetin, saya tuh tolong. kan harus terdaftar. Nah untuk mendaftar itu pasti ada persyaratan. Iya, baik. Saya ibu juga karena saya Bu Ketua udah iniin saya waktu lagi ribet-ribet jangan. Iya. Nah, akhirnya lupa ya. Ya nanti tolong saya diingatkan karena memang ya tadi banyak